concrete wall with what used to be an egg beater. Let's get to it. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channelnya Fun Movie Channel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Prison Break yang sekarang masuk ke episode 6. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Intro. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Di awal film, kita diperlihatkan di tempat rekreasi dua agen pas pampres ini meminta bantuan seorang pria yang seperti sudah lama kenal. Siapakah pria ini? Scene berpindah ke Veronica yang menelepon rekannya untuk memberitahukan dia tidak ada di kantor ketika Nick datang. Di selnya, Michael terlihat sedang mengasah bautnya. Lalu, dia kembali masuk ke balik sel. Kemudian, dia memperhatikan tembok di sana. Dilanjutkan dengan menandai lantai di sana. Setelah itu, dia kembali melihat tatonya dan memberi tanda di kerangka besi di sana. Namun Sucre kembali dibuat panik, karena ketika akan dilakukan pemeriksaan, Michael lagi-lagi belum kembali. Dia pun memberi kode untuk Michael agar segera kembali. Sucre pun mencoba menyamarkannya dengan membungkus bantalnya agar menyerupai Michael. Veronica sudah memutuskan agar Nick tidak membantunya lagi, karena di episode sebelumnya, dia menduga Nick adalah bagian dari kelompok penjahat. Ketika Nick ingin memberi penjelasan, seorang office boy bernama Lucas menghadangnya. Being paranoid. Kembali ke sel, sipir meminta Michael untuk menunjukkan kulitnya yang kita tahu Michael belum kembali. Namun ternyata, Michael berkata pada Sucre bahwa dia tidak bisa melewati dindingnya, tapi dia tahu cara melakukannya. Lalu dia mengungkapkan bahwa pelarian ini sudah direncanakan dan terjadwalkan. Namun sipir sering datang untuk menghitung para tahanan. Karena hal tersebut Michael tidak bisa bekerja untuk melewati dindingnya. Di sini, Sucre memberi pilihan untuk Michael yaitu lockdown atau penguncian. Jadi, sistem lockdown ini akan mengunci para tahanan selama sehari. Bahkan sipir pun tidak akan datang. Sistem lockdown ini berlaku ketika para tahanan marah, dan untuk membuat mereka marah, Sucre mempunyai ide untuk menaikkan suhu ruangan tersebut. Di lapangan penjara, kedua belah kubu semakin memantapkan tekadnya untuk melawan. Di samping itu, pria yang sebelumnya ditemui oleh Clermont, dia bernama Damon. Si Damon ini mempunyai orang di dalam penjara. Melalui telepon, dia menyuruh orang itu untuk membunuh Lincoln. Kemudian Sarah mendatangi Michael. Dia mengungkapkan bahwasanya Lincoln berada di penjara adalah kesalahan ayahnya yang tidak memberikan Gracie agar tidak mendapat hukuman mati. Namun, Michael memberi pernyataan sehingga membuat Sarah terpukau. Di sini juga dengan $100, Michael mendapat alat yang dia butuhkan. Tibek akhirnya comeback setelah penyiksaan yang dia terima dari John. Teman-teman selnya pun memberi hadiah remaja yang bernama Seth. Michael kembali melakukan aksinya. Kali ini dia memanjat untuk sampai ke mesin AC. Setelah sampai dia pun merusaknya. Tujuannya adalah agar ruang tahanan panas dan mereka akan memberontak. Veronica yang mengunjungi Lincoln dikejutkan oleh Nick yang sudah berada di sana. Namun Lincoln berkata, dia menemukan sesuatu yang membantu. Menurut Nick ada seseorang yang menelepon polisi dengan nomor yang tidak dikenal. Sosok itu melaporkan telah melihat Lincoln lari dari garasi dengan celana berdarah.
Lalu teman Nick melacak nomor itu yang ternyata bertempat di Washington DC. Logikanya gini, bagaimana bisa seseorang yang jauh dari lokasi kejadian bisa melaporkan ada yang lari dengan celana berdarah? Di tengah suhu yang sangat panas, Michael menjiplak gambar yang ada di tatonya. Gambar ini bukan sembarang gambar, melainkan akan sangat berguna dalam pelariannya. Tak lama kemudian semua tahanan dikeluarkan. Beruntung, karena T-Bag sudah kembali, dialah yang menjadi provokator untuk berontak. Get your ass on the line. We'll move when the temperature situation. Bukan saat yang tepat, Sarah datang ke ruang sakit karena ada keluhan dari tahanan yang kepanasan. Udah masuk ruangan yang panas ditambah situasi semakin memanas. Don't be a baby, T-Bag. It ain't that hot. Step back. When we get some wind blowing in here. I said everyone back to yourselves! Now, convicts! Hingga akhirnya, sipir memutuskan untuk lockdown. Di samping diberlakukannya lockdown, Michael mengajak Sucre untuk membantu aksinya. Para tahanan semakin tidak terkendali. What the hell's going on in here? Apalagi ketika Blake membeberkan fakta kalau T-Bag lahir dari perlakuan bejat ayahnya. God is hell! Di sisi lain, Nick dan Veronica akan pergi ke Washington DC untuk mendatangi lokasi nomor tersebut. Suasana semakin tidak terkendali. Para sipir meninggalkan ruangannya. Ruangan pengawas pun jebol. Alarm dibunyikan. Hingga pada klimaksnya, T-Bag menemukan kumpulan kunci salah satu sipir yang terjatuh. Itu artinya saatnya melawan. Blake yang tidak mempunyai cukup peluru, dia memerintahkan seluruh unit untuk mengevakuasi dan menutup sayap A dan memutus semua akses ke sayap B. Seorang sipir di sana mendapat informasi pemberontakan dari walkie-talkie-nya. Dan secara tidak langsung itu memberikan kabar gembira untuk para tahanan yang ada di sana. Di balik situasi yang sudah tidak terkendali, Michael dan Sucre tetap melanjutkan aksinya. Yang Michael ketahui bahwa di balik dinding ini ada saluran yang mengarah ke pembuangan air tua penjara. Apabila bisa menembus pipa yang ada di balik dinding itu, mereka bisa masuk ke rumah sakit. Dari rumah sakitlah mereka bisa keluar dari penjara ini. Lincoln harus mengakhiri waktu kunjungannya. Karena situasi darurat ini, dia pun dibawa oleh sipir bernama Bob. Namun di tengah perjalanan para tahanan sudah berhasil menerobos pintunya. Sialnya lagi, mereka berdua bertemu T-Bag. Sementara itu, Michael mulai merancang alat yang akan digunakan untuk mengebor dinding. Sebelum dilakukan, Sucre bertanya, "Bagaimana kau tahu di mana pipanya?" Dan inilah jawabannya. Di ruang sakit. Ketika Sarah keluar dari ruangan tersebut, para tahanan melakukan pemberontakan. Dan ketika Sarah kembali, dia melihat sipir sudah tergeletak di lantai. What's up, Doc? Beruntung, Sarah dapat keluar dari ruangan itu. Lincoln berusaha melindungi sipir yang telah baik kepadanya. Dan ini yang terjadi selanjutnya. Inilah yang digambar oleh Michael. Dia bahkan tidak perlu menggunakan martil, dan ini alat satu-satunya untuk menjebol dinding setebal itu. To a 6-inch concrete wall with what used to be an egg beater. Jadi caranya, lubani di kedua ujung tanduk, mata, ujung hidung, bagian bawah taring, dan ujung kepangan. Let's get to it. Seluruh unit pun bersiap. Bila mana suatu hal yang lebih parah mungkin terjadi. Gubernur yang sudah mendengar kerusuhan di penjara, dia menanyakan Sarah putrinya. Pop menegaskan bahwa
putrinya baik-baik saja karena berada di sayap B. Menurut Pop, bagian itu terkunci dari gangguan ini. Faktanya, Sarah sangat terancam oleh para tahanan di sana. Dan sekarang giliran Sucre yang mengebor dinding itu. Kembali ke para tahanan yang mendapat salah satu sipir sebagai hidangan pestanya. Sipir itu adalah Bob yang bersama Lincoln sebelumnya. Where you going, rookie? Karena sipir itu melawan, T-Bag menghajarnya berkali-kali. Sucre baru mendengar fakta bahwasanya, jika Sucre salah mengebor dindingnya, maka pipa gas akan meledak. T-Bag terus menghajar Bob. Namun masalahnya, ketika Bob dilempar ke dalam sel Michael, lubang pelarian itu terbongkar. Saat akan mengumumkannya kepada para tahanan, John keburu datang. Sarah semakin panik, karena para tahanan perlahan mulai menjebol kacanya. Pop memerintahkan untuk mematikan saluran air yang ada di dalam. Michael, yang baru keluar dari lubang itu terkejut, karena sudah banyak orang yang menantinya. Yang menjadi masalah, Bob sudah mengetahui juga lubang tersebut. T-Bag menyarankan untuk membunuhnya. Namun Michael dan John ingin melepaskannya. Lincoln yang pingsan dihampiri oleh D.B. Cooper, Lincoln lalu berteriak kemana Scofield. Lalu seseorang bernama Talt mengatakan dia mengetahuinya. Otomatis Lincoln pun mengikutinya. John dan T-Bag saling beradu debat. Namun John tidak bisa berbuat apa-apa, karena T-Bag mengetahui rencana pelarian mereka. Di ruang sakit keadaan bertambah kacau. Itu membuat Sarah semakin terancam. Sarah memegang serpihan kaca untuk pertahanan dirinya. Lewat CCTV, Michael melihat Sarah yang sedang terancam. Karena itu, Mike langsung bergegas untuk pergi ke ruang sakit. Apakah kalian ingat seseorang yang diperintahkan oleh Damon untuk membunuh Lincoln? Kembali ke Michael yang berusaha untuk menyelamatkan Sarah. Dibayangi oleh suara tahanan, dihantui oleh rasa takut. Mata tajam Sarah. Mengakhiri episode ini. Bagaimanakah rencana pelarian Michael? Akankah berhasil? Kita nantikan saja di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam dan sampai jumpa.